Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan beberapa derivatives. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan PANI, kesembilan RAM, ke-10 CAK, dan terakhir PRIM. Langsung saja ke saham pertama, ada SS yang ditutup menguat 4,37% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ASS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASS sih kalau dari sentimen itu report growth rate-nya itu naik 9,9 year on year SSG in November 2023 ya. Berarti itu yang jadi sentimennya 649 miliar apa billion tuh miliar ya. Ya segitulah ya. Jadi juga terlihat dari pergerakannya ini bisa jadi swing low. Dia rebound mantul dari MA 200-nya 660. Tapi udah bagus lah karena volume meningkat hari ini. Nih kalau dilihat bentar detektor itu malah distribusi ya. Tapi nggak perlu dilihat itu. Terlihat juga volume meningkat. Yang penting ya tren jangka pendeknya nggak ada lagi cerita dia balik ke bawah 700. Paling nggak kalau ini bener sentimen yang bagus untuk SS kalau Cipta Dana Sekuritas. Tapi ini disclaimer ya. Ini news yang dikeluarkan oleh Cipta Dana Sekuritas KI itu targetnya itu 1100. Cuman nggak tahu time frame-nya berapa lama ya. Tapi target mereka itu S hardware, SS itu 1110. Tapi bagi kita sebagai trader itu nggak usah muluk-muluk lah. Kalau dia bisa ke 780, 800 itu udah bagus. Stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 690. Udah gitu aja. Emang 200-nya boleh nggak pakai ya kalau Bapak Ibu berminat. Pokoknya silahkan juga ini bisa dijadikan support kuat 660. Tapi mestinya dia jebol 690 aja udah tanda-tanda lembah. Susah dia naik lagi. Menurut saya lah ya. Untuk SS, kalau memang jalan seminggu atau 2 minggu ke depan targetnya itu 780, 800 untuk SS. Tapi ini disclaimer ya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2.730. Terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat data asing net. Kalau dia bakal semuanya MRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya luar biasa MRT ini tadi berapa low-nya ya. Luar biasa MRT ini low-nya tadi di 2530 terus naik 200 poin dia ya. 200 poin hampir berapa tuh? 6%, 7% dia naik luar biasa ya. Cuman candle-candle seperti ini hati-hati ya. Bapak Ibu perhatikan dia itu pernah loh candle hammer seperti itu terus kemudian turun. Dan candle hammer seperti ini perlu hati-hati selama nggak bisa balik ke atas 2800 belum pasti juga. Ya, kalau memang buying powernya kuat, besok harusnya rebound. Kalau memang serius naik, besok rebound paling nggak tutup ya 1 minggu ini ya. Nggak usah besok 1 minggu ini di atas 2800 dengan catatan kondisi sekarang nggak ada lagi turun di bawah 2600. Nih, ini persimpangan jalan. Mana sih persimpangan jalan kan bingung. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru ya. Ada yang saya lihat di komen bertanya all time high itu apa? Harga tertingginya selama diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya, all time high. Kalau MRT ini all time high-nya ada di Februari 2023 di harga 2.970. Bukan ya, 3.020 itu all time high-nya. Nah, kalau lihat historinya kan nggak ada ya, itu namanya all time high. Nah, persimpangan jalan tuh seperti apa sih? Persimpangan jalan tuh antara support dan resisten yang tersentuh. Ini contohnya. Ini dulunya resisten kuat, dia breakout, Larry. Dan ini sempat mati. Nah, ini mestinya nggak turun dari 2600, 2630 itulah untuk MRT. Kalau dia seminggu ke depan jebol itu ya lemah. Kalau mau bagus ya seminggu ke depan balik ke atas 280 untuk MRT. Seperti itu ya untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPPF yang ditutup di harga 1560 terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya LPPF di atas 1500 kalau Bapak Ibu mau masih bisa lah. Tapi disclaimer ya, ini saham downtrend resiko lebih besar. Kalau ada saham yang lain lebih bagus, lagi uptrend pergerakannya terus membentuk higher low, ya seperti contohnya, tapi ini disclaimer juga ya, bukan rekomendasi. Contohnya Agro, BBYB, Arto atau PGO ya. Lebih memilih itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulatif buy ya tutup di bawah 1500 jual aja gitu ya.
Untuk LPPF ya risknya sekitar 5-6% lah. Tapi kalau ini jalan ya Bapak Ibu ada potensi upside minimal 10% ke 1800 itu. Bahkan lebih ya, 1800 bisa 16% apa ya. Ya segitulah ya. 14%. Ya, ini bagus lah kalau jalan ya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan untuk LPPF. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini saya lebih memilih saham lain. Kalau ada yang lebih berpotensi daripada LPPF. Seperti itu LPPF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 800 menguat 2,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPA rebound dari 780. Nah, kondisi seperti ini aman. Ya, apalagi volume meningkat. Dia membentuk high low. Kalau dilihat MACD-nya masang dead cross, tapi aman lah. Ya, yang penting pokoknya ya, minggu ini gak ada lagi cerita atau dia MAPA itu turun di bawah 780. Kalau turun ya udah gagal. Arahnya nih jauh 700, ada potensi turun 10% dari 780 itu. Ya, pokoknya nih arahnya turun. Kalau dia jebol 780-nya lagi. Arahnya 700 690. Nih, pokoknya kalau dia pola dead cat bond 1-2 hari ke depan jebol lagi 780 ke bawah nih, jauh arahnya nih. Ya, kalau jebol 780. Seperti itu. Untuk MAPA kalau tanya boleh beli nggak ya? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi, ya risknya sekitar 4% itu kalau berminat, tapi disclaimer. Seperti itu. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1675 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya MAPI ada akumulasi ini CDX 100.000 lot. Coba lihat teknikalnya seperti apa. Di support 1600. Oh, dia ini mantul dari support ya. Saya nggak perhatikan juga, tapi ya ini sebenarnya bagus nih ya. Nah, nih ya Bapak Ibu, kalau dia udah candle hammer rejection seperti ini, Bapak Ibu spekulatif itu ya boleh. Tinggal kalau candlenya merah seperti ini masih aman karena masih di atas 1600. Kalau dia tutup di bawah 1600 setelah candle hammer ini ya gagal, tinggal stop loss gitu. Risknya kecil aja kan. Kalau beli di 1600 tutup di bawah 1600 ya paling 4% atau 3% aja. Kondisi sekarang kemana arahnya peluang besar ya. Kalau menurut saya MAPA mencoba kembali rebound besok hari ini ya. Targetnya 1725 itu EMA 200-nya. Tapi disclaimer ya untuk MAPI. Seperti untuk MAPI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup terkoreksi 5% melanjutkan penurunan ke harga 380. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MIDI ada akumulasi. Wah, ada akumulasi ya. Cuman yang distribusi juga broker yang jarang dipakai retail, TP, JP, BB. Langsung saja ke teknikal, waduh dibuang ya pola dead cat bond. Nggak nanggung-nanggung pola dead cat bond langsung jebol MA 200-nya. Nggak tahu ada sentimen apa. Kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau seperti ini nih udah 70% patah tren dan down trend. Udah ini kelihatan nih down trendnya udah dipatahkan ya pola dead cat bond. Ya mestinya bertahan di atas 450 gagal dah Jo. Tapi ada peluang nggak dia nge-swing atas atau pola dead cat bond? Ya paling nggak bisa ke 400 sampai 420 itu ya. Nah kita lihat aja ya. Nih area ini nih. Kemungkinan. Ini hari ini dia sentuh terus kena buang lagi ya. Cuman tadi terlihat kan ada akumulasi dari TP. Kita lihat aja besok ya. Kemungkinan hari ini dan Jumat kemarin tuh masih dalam rebalancing. Jadi anomali ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan seperti apa. Ya kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di harga bawah. Dan sekarang sudah profit. Pasang trailing stop. Kondisi sekarang Bapak Ibu bisa pakai supportnya 380 itu support sampai berapa nih? Sampai 370. Nah, kalau dia merah lagi jebol lagi itu ya udah gagal turun ke bawah. Bahkan bisa ke 340 300 lagi untuk MIDI ya. Jadi cuman bungkus saja kondisi MIDI saat ini. Jangan terlalu berharap dia bisa balik ke atas dulu karena risikonya lebih besar ya untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di 490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RALS lagi konsolidasi. Saya juga punya RALS nih.
Beli di supportnya 490 tuh. Mungkin besok kalau nggak naik saya jual BP aja. Ya, susah nih. Kalau dilihat dari MACD-nya tuh terus melandai ke atas ya. Ya ada perlawanan, ada persimpangan. Sahamnya kan masih belum kemana-mana. Cuman ya itu, kalau dia besok koreksi mungkin saya jual dulu. Atau jebol 490, jebol 480 saya jual. Kalau besok nggak jalan ya 1-2 hari ke depan untuk rel. Sekarang dia di support. Semoga aja jalan 1-2 hari ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pani yang ditutup terkoreksi 8,57% ke harga 4.960. Kalau dilihat dari sesi asing net buy. Kalau di broker semuanya Pani ada akumulasi walaupun tipis. Ya ini sepertinya masih dalam crossing barang ya. Proses apa tuh namanya? Rebalancing ya. Karena hari ini hari pertama effective day-nya. Kalau di broker semuanya memang terlihat ada sedikit distribusi. Sepertinya sih masih ada crossing barang. Langsung saja ke teknikanya, Pani kondisi seperti ini dia habis reisu ya. Dan ya kemarin ada dapat jackpot dan dia dibuang lagi. Dengan seperti ini ya 4.700 tuh support, kalau dia jebol itu patah trennya. Kalau mau bertahan harusnya bertahan. Ya nggak ada cerita dia turun di bawah 4.700. Tapi cukup dalam ya. Kalau beli harga sekarang ke stop loss di bawah 4.700. Tinggal Bapak Ibu pertimbangkan aja seperti apa. Ya kalau saya belum menarik untuk Pani seperti itu tuh. Pani memang dia lagi uptrend, cuman agak rawan ya. Kalau ada saham yang lain lebih menarik ya saya skip aja ini karena likuiditas juga tipis Pani ya. Coba Bapak Ibu nih. Wah lumayan ya di atas 1000, tapi ya menurut saya kurang oke lah untuk Pani ya. Atau nanti saya lihat kalau dia di 4.700-an itu ada melawan ya mungkin buy on support, buy on weakness. Stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 4.700 seperti itu. Pani langsung saja ke selanjutnya. Ada RAM yang hari ini menguat 10,65% ke harga 675. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, sebenarnya RAM ada akumulasi karena hari ini hari pertama RAM effective day di small cap-nya indeks FTSE. Langsung saja ke teknikalnya, wah ini sih bagus. Udah nih potensi uptrend sih. Kalau menurut saya udah confirm ya. Kecuali tiba-tiba besok diturunin lagi keterlaluan menurut saya ya. 650 itu support. Kalau dia merah lagi ya udah gagal. Gitu aja. Ya, false break. 650 harus dijaga. Dan targetnya kemana nih? 725, 750. 740 itu arahnya. Resisten kuat semenjak Agustus 2023. Nah, itu arahnya ya. Ini bisa jadi swing low, bisa jadi pola cup and handle. Ya, menarik untuk RAM, supportnya 650. Seperti itu untuk RAM, langsung saja ke selanjutnya. Ada CAC yang ditutup menguat 14,96% ke harga 169. Tapi Bapak Ibu perhatikan likuiditas tipis kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CAC malah distribusi. CAC ini salah satu sahamnya Pak Tanoko ya, yang punya Apia dan juga Creo. Nah, kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa pakai supportnya 161, 158 itu ya. Itu aja Bapak Ibu jaga 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kalau gagal bertahan di atas itu ya udah gagal uptrend. Ya, hari ini dia sempat naik, kepentok di 189, 190 dan koreksi. Wajar. Karena mungkin ada yang nyangkut jual BP atau yang profit taking, yang scalping kan ya wajar. Tapi trennya sudah terlihat dia mematahkan tren downtrend. Nih kalau ditarik garis ya, ini sudah dipatahkan. Kalau dia masuk lagi di bawah 159 ya gagal gitu aja. Kalau dia konsolidasi di atas 160 masih aman. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut di atas ya tinggal strategi mau average down kah, mau di hot tetap hot silakan juga. Trennya sudah terlihat mematahkan nih. Ya, sudah sinyal bagus lah ya. Tinggal lihat seminggu ini seperti apa pergerakannya untuk CAC. Seperti itu. CAC langsung saja ke saham terakhir. Ada Prim yang ditutup di 94 menguat 8,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Prim distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Prim bagus konsolnya. Besok kalau tembus 100 atau hari ini ya tembus 100 sama 200-nya bagus nih. Apalagi volume meningkat. Sepertinya naik nih besok. Jadi seperti itu ya untuk Prim. Supportnya kondisi sekarang 887 itu aja lah. Pokoknya 85 boleh nggak usah. Naikin aja lah. Ya kalau mau Bapak Ibu mau 85 tuh bisa lah. Memang sekarang harga resisten ya. Nggak nanggung. 85 aja pakai supportnya. Kalau tembus 100 sih nge-swing atas lagi dia.
dia mematahkan trend downtrendnya lagi semenjak Oktober 2023. Nah, nih kalau tembus ya ada peluang ke atas, targetnya ya 120 lagi. Bisa jadi ini pola cup and handle. Ya ini bisa jadi swing low setelah koreksi ABC. Tinggal lihat 100 tembus gak hari ini atau besok atau minggu ini ya. Kalau tembus sih ngegas prim. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Prim, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.